Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi kita ya. Kita akan membahas mata dan kacamata. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Mata merupakan alat optik super canggih yang diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada makhluknya, baik pada manusia ataupun pada hewan. Kalau kita perhatikan mata manusia, itu ada banyak bagiannya dengan fungsinya masing-masing tentu saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Ada namanya lensa mata. Ya, lensa mata berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Ya. Kemudian ada iris. Ya, ada iris. Iris berfungsi memberikan warna pada mata. Makanya kita temukan ada manusia yang bermata coklat atau bermata biru, ya. Di Indonesia ada beberapa daerah yang manusianya bermata biru, misalnya di bagian Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton, atau lebih spesifiknya lagi di wilayah Siompu, ya. Nah, itu ada beberapa manusia yang bermata biru. Itu pengaruh dari iris. Kemudian ada pupil. Pupil berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata, ya. Karena memang intensitas itu berpengaruh ya terhadap penglihatan, maka pupil ini berfungsi menstel atau mengatur banyaknya ya intensitas cahaya yang masuk. Lalu bagaimana proses ya mata bisa melihat atau bagaimana proses pembentukan bayangan pada mata yang itu dideteksi oleh otak sebagai benda yang kita lihat di sekitar kita. Diawali dengan benda atau objek yang memantulkan cahaya atau bisa juga memancarkan cahaya kalau bendanya memancarkan cahaya ya. Kemudian cahaya itu masuk ke mata dan difokuskan oleh lensa mata menuju retina. Ya, menuju retina. Nah, disitulah bayangan terbentuk. Kemudian sel-sel retina mengirim sinyal melalui saraf optik ke otak. Ya, jadi ketika bayangan terbentuk di retina, kemudian sel-sel retina mengirim sinyal melalui saraf optik ke otak dan kemudian otak menerjemahkan sebagai benda-benda yang kita lihat di sekitar kita ini. Ya, itu secara umum proses bagaimana kemudian mata bisa melihat. Bayangan yang terbentuk di retina tentu itu adalah bayangan nyata ya. Dia kan di belakang lensa ya, di belakang lensa mata itu bayangan nyata. Bayangan nyata benda dapat diterima jelas ya atau kita bisa melihat benda-benda ini dengan jelas ketika bayangan itu jatuh tepat di retina. Ketika bayangan benda ini yang di dalam mata itu tepat jatuh di retina, maka kita akan melihat benda-benda itu sangat jelas ya atau menghasilkan bayangan tajam di retina. Berikutnya, mari kita analisis jarak bayangan maupun jarak fokus lensa mata. Jadi kalau kita berbicara lensa, maksudnya di sini tentu adalah lensa mata, ya, lensa mata yang tadi. Bayangan itu terbentuk di retina. Karena jarak antar retina dan lensa mata itu tetap, maka bisa dikatakan jarak bayangan terhadap lensa tetap. Ya, karena jarak retina dengan lensa kan tetap, bayangan terbentuk di retina. Meskipun jarak bayangan itu tetap, tapi jarak fokus lensa itu bisa diatur, bisa berubah-ubah. Gimana caranya? Yaitu dengan lensa berubah menjadi lebih cembung atau lebih pipih. Ya, dengan itu bisa mengatur jarak fokus lensa. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ya. Ketika benda jauh, ketika benda jauh, maka apa yang terjadi pada lensa mata? Bagaimana lensa mata melihat benda yang jauh dan melihat benda yang dekat? Ternyata berbeda.
Bedanya di mana? Ketika bendanya jauh, maka lensa mata itu lebih pipih atau rileks ya. Lensa mata itu rileks ketika melihat benda-benda yang jauh. Lensa mata itu santai ya, santai, rileks ya, atau dikatakan lebih pipih ya, ketika melihat benda-benda yang jauh. Itu tujuannya untuk ya memperpanjang jarak fokus. Ya, memperpanjang jarak fokus. Ya, keadaan itu dikatakan mata tidak berakomodasi. Ya. Mata tidak berakomodasi itu artinya ya, mata melihat benda yang jauh dan karena itu lensa mata menjadi rileks atau lebih pipih dengan tujuan untuk memperpanjang jarak fokus lensa mata tersebut, ya. Bagaimana kalau bendanya dekat? Kalau bendanya dekat, berkebalikan dengan benda yang jauh. Lensa mata menjadi lebih cembung atau tegang, ya, tegang kalau tadi rileks, kalau bendanya dekat dengan mata, ternyata lensa mata menjadi lebih cembung atau tegang, ya. Itu dengan tujuan untuk memperpendek jarak fokus lensa. Pada keadaan itu dikatakan mata berakomodasi. Jadi mata berakomodasi itu adalah keadaan di mana benda itu dekat dengan mata, ya, dan karena itu lensa mata menjadi lebih cembung atau lebih tegang dengan tujuan untuk memperpendek jarak fokus lensa mata tersebut. Jadi apa tujuan mata lebih cembung? Apa tujuan lensa mata berubah menjadi lebih cembung atau lebih pipih? Itu sebenarnya eh, untuk menghasilkan bayangan yang tajam di retina. Ya, lensa mata menjadi lebih cembung atau lebih pipih itu untuk mengatur jarak fokusnya, ya, panjang pendek jarak fokusnya, dan itu tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan bayangan tajam di retina, alias untuk benda bisa terlihat jelas. Nah, proses lensa mata menjadi lebih cembung atau lebih pipih untuk mengatur jarak fokus lensa agar kemudian menghasilkan bayangan tajam di retina itu disebut dengan akomodasi mata. Akomodasi mata. Ya. Sekali lagi ketika bendanya dekat maka lensa mata menjadi lebih cembung dan itu keadaan itu disebut mata berakomodasi. Sebaliknya ketika bendanya jauh maka lensa mata menjadi lebih pipih atau lebih rileks dan keadaan itu disebut mata tidak berakomodasi. Nah, apakah mata bisa melihat benda dengan jelas dengan segala posisi? Ternyata tidak, ya. Mata kita terbatas. Sebagai contoh kalau kita membaca buku, ketika ketika bukunya itu kita dekatkan sekali dengan mata, maka tulisannya menjadi buram. Sebaliknya ketika bukunya sangat jauh, maka tulisannya menjadi eh, tidak jelas juga, ya. Sehingga ada yang namanya jangkauan penglihatan. Mata itu bisa melihat benda dengan jelas ketika benda itu masih berada di jangkauan penglihatan. Ya, jangkauan penglihatan itu apa? Ya, yaitu dari titik dekat mata atau disebut dengan punstrum proximum, ini titik dekat mata, sampai titik jauh mata, punstrum remotum. Jadi ada namanya titik dekat mata, ada titik jauh mata. Ya, titik dekat mata adalah titik terdekat yang mata itu masih melihat benda dengan jelas. Sedangkan titik jauh mata adalah titik terjauh yang dimana mata itu masih melihat benda itu dengan jelas. Ya. Jadi jangkauan penglihatan dari titik dekat mata sampai titik jauh mata. Titik dekat mata kalau kita ambil rata-rata mata normal manusia, ya, ternyata itu berjarak 25 cm di depan mata, ya. Itulah titik dekat mata. Tadi kita katakan bahwa ketika bendanya dekat, ya, maka mata berakomodasi. Ketika bendanya dekat, mata berakomodasi. Ketika benda itu berada di titik dekat mata, artinya itu kan sudah titik terdekat dengan mata ya, yang mata masih melihatnya dengan jelas, maka itu dikatakan mata berakomodasi maksimum.
Kenapa? Karena bendanya berada di titik dekat mata. Ya, jadi ketika benda berada di titik dekat mata, maka dikatakan mata berakomodasi maksimum. Dan untuk mata normal manusia rata-rata adalah berjarak 25 cm dari mata. Sedangkan titik jauh mata, ya, nah ini kan mata tidak berakomodasi nih kalau bendanya jauh ya. Itu ternyata sampai jarak tak berhingga. Sebagai contoh, bintang, ya, bintang di langit sana yang kita masih bisa melihatnya pada malam hari, padahal jaraknya sangat jauh ya. Jadi tak berhingga itu titik jauh mata sampai tak berhingga, maksimalnya tak berhingga, ya. Dan ini sekali lagi untuk mata normal atau disebut juga emetropi, ya. Loh, emang ada mata nggak normal? Ada yang namanya cacat mata. Ya, makanya kemudian orang-orang menggunakan kacamata ya untuk mengatasi itu. Ya, untuk agar mata bisa melihat benda-benda dengan jelas, ya. Cacat mata atau disebut juga aberasi. Nah, cacat mata atau aberasi ini ya ada beberapa cara untuk mengatasinya. Ada yang menggunakan ya operasi ya, ada juga yang menggunakan kacamata. Bagaimana prinsip kerja kacamata? Ternyata kacamata itu dalam tanda kutip ya akan menipu mata. Ya akan menipu mata. Nah, kita akan lihat bagaimana kacamata menipu mata. Kita mulai dengan cacat mata yang pertama, yaitu rabun jauh atau disebut juga miopi. Tentu istilah rabun jauh ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Rabun jauh atau disebut juga miopi. Rabun jauh ya, nama lainnya adalah terang dekat ya karena memang di dekat masih terlihat jelas masih terang, namun kalau jauh itu sudah rabun ya. Makanya disebut rabun jauh. Benda-benda yang jauh itu sudah buram ya terlihat. Apa yang terjadi dengan lensa mata ya pada orang-orang yang mengalami rabun jauh atau yang menderita rabun jauh adalah titik dekat matanya normal 25 cm tadi. Yang masalah adalah di titik jauh mata. Di titik jauh mata. Titik jauh matanya tertentu. Ya, misalnya berapa sentimeter gitu. Tertentu, terbatas ya. Tadi kalau mata normal, titik jauhnya itu kan sampai tak berhingga. Nah, kalau yang penderita rabun jauh atau miopi, ini titik jauhnya tertentu, ada nilai tertentu. Ketika benda itu keluar dari titik terjauh tertentu itu, misal titik jauhnya misalnya sekian sentimeter ya. Lebih dari itu, benda tadi sudah buram. Ya, mata sudah rabun. Jadi sebagai contoh ini kita gambarkan ya. Nih, titik jauh benda di sini nih. Titik jauh mata di sini. Ya. Ketika bendanya berada di luar titik jauhnya, maka sudah tidak terlihat jelas. Apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata bayangannya itu ya jatuh di depan retina. Ini bayangannya nih, jatuh di depan retina. Kok bisa? Karena kita tahu kalau bendanya jauh ya, lensa mata kan menjadi lebih pipi ya, rileks. Mata tidak berakomodasi. Nah, yang terjadi adalah lensa mata tidak bisa menjadi pipi, tidak bisa menjadi rileks sebagaimana mestinya. Jadi pada para penderita rabun jauh itu adalah masalahnya di lensa mata tidak dapat menjadi pipis sebagaimana mestinya. Tadi kita tahu kalau bendanya jauh, lensa mata menjadi lebih pipi nih. Nah, itu tidak terjadi sebagaimana mestinya pada penderita rabun jauh. Maka kemudian ya bayangannya jatuh di depan retina. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini adalah dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Nah, gimana prosesnya? Jadi gini, ini ada kacamata lensa cekung nih. Nah, tadi bendanya di sini, ya, sedangkan titik jauh mata di sini. Artinya apa? Benda ini akan terlihat jelas manakala bendanya berada di titik jauh mata di sini. Nah, sedangkan bendanya ada di sini, maka digunakanlah kacamata lensa cekung. Jadi, lensa cekung ini akan menghasilkan bayangan di titik jauh mata di sini.
Ini bayangan nih. Ini kan, ini garis sinar-sinar datangnya ya. Ini bendanya, benda aslinya kan ini. Kemudian melalui pembiasan pada lensa cekung menghasilkan bayangan di sini. Ini titik jauh mata. Jadi artinya di sini terjadi dua kali pembiasan. Pembiasan pertama itu terjadi pada lensa cekung menghasilkan bayangan ini. Dan ini dideteksi oleh mata sebagai benda. Makanya tadi saya katakan bahwa kacamata ini menipu mata. Jadi mata membaca bahwa ada benda berada di titik jauh mata ini. Padahal ini sesungguhnya bukan benda yang sebenarnya. Ini adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Bayangan ini tadi, bayangan benda ini. Ya, sehingga mata dalam tanda kutip tertipu di sini. Nah, sehingga mata membaca ini sebagai benda dan pada pembiasan yang kedua menyebabkan bayangan jatuh tepat di retina. Jadi di sini terjadi dua kali pembiasan. Pembiasan pertama pada lensa cekung atau pada kacamata. Ya, bayangan yang terbentuk pada lensa cekung atau pada kacamata lensa cekung ini dideteksi oleh lensa mata sebagai benda pada pembiasan kedua. Ya. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Ya. Jadi ini aslinya bayangan nih oleh pembiasan pada lensa cekung. Nah, pada pembiasan kedua lensa mata ini dibaca sebagai benda. Jadi mata melihat, oh bendanya ini berada di titik jauh mata nih di sini. Padahal harusnya lewat ya. Nah, sehingga benda terlihat jelas. Bayangan tepat jatuh di retina. Oke, di sini kita coba lakukan hitung-hitungan ya. Misalnya, ya, titik jauh mata katakanlah 100 cm. Ya, titik jauh mata 100 cm nih. Kalau bendanya berada lebih dari 100 cm dari mata, benda tersebut buram ya. Oke. Maka kalau kita terapkan persamaan dasar dari pembiasan atau pemantulan pada lensa cekung ini ya. Nah, ini persamaan dasarnya super F tambah dengan super P tambah super Q. Nah, gini. Benda ini kan ya. Jadi ini benda, ini bayangan ya. Pada lensa cekung nih. Ini benda, ini bayangan. Maka bendanya ini kan jaraknya tak berhingga. Ya, jaraknya tak berhingga nih, jauh ya, jauh sekali. Jadi jarak bendanya tak berhingga. Sedangkan jarak bayangannya, ini ya, jarak bayangannya ini kan titik jauh mata, ya. Ini titik jauh mata. Jadi jarak bayangannya ini atau bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung ini berada di titik jauh mata. Dan makanya kemudian mata bisa melihatnya dengan jelas karena dia berada di titik jauh mata, ya. Ini bayangan maya, ya ini bayangan maya karena di depan lensa. Maka Q-nya adalah negatif 100 cm. Ya, negatif titik jauh mata. Jadi ini titik jauh mata nih bayangannya ya. Jadi Q-nya jarak bayangan pada lensa cekung ini adalah nilainya titik jauh mata 100 cm dan kita beri tanda negatif karena bayangannya maya. 1 bagi tak berhingga kan nilainya 0 ya, mendekati 0. Kita anggap 0 maka menjadi 1 per negatif 100. Sehingga jarak fokusnya adalah ya negatif 100 cm atau negatif 1 meter. Sehingga dengan ini kita bisa menghitung daya lensa yang harus digunakan. Ya kan? Daya lensa yang harus digunakan adalah seper F. Jadi seper ini ya, negatif 1 meter ini jadi negatif 1 dioptri. Ya, negatif minus ya, 1 dioptri. Itulah daya lensa atau kuat lensa yang harus dipakai ketika titik jauh penderita rabun jauh ini 100 cm. Nah, jadi dalam pembuatan kacamata ya, itu ada ilmu fisika di dalamnya ya. Jadi harus ada fisikawan tuh yang menghitung ya, ketika dicek penderita rabun jauh ini berapa nih titik jauhnya ya, titik jauh matanya berapa. Nah, disitulah bisa kemudian dirancang atau dibuat ya kacamata dengan daya berapa, dengan kuat lensa berapa yang cocok untuk si penderita ini. Di situ ada ilmu fisika ya. Oke, berikutnya kita ke rabun dekat atau disebut juga hipermetropi. Ini cacat yang kedua nih, rabun dekat.
Rabun dekat atau disebut juga terang jauh karena memang titik jauhnya dia jelas, ketika dekat itu rabun ya. Bagaimana nih rabun dekat ya? Rabun dekat ini titik dekatnya lebih dari 25 cm. Mata normal kan 25 cm nih. Nah, ternyata meskipun dia lebih 25 cm, dia sudah rabun ya. Tidak jelas lagi. Sedangkan titik jauhnya normal, tak berhingga. Ini berkebalikan dengan rabun dekat tadi. Kalau ini berkebalikan dengan rabun jauh tadi. Ya, kalau rabun dekat ini titik dekatnya lebih dari 25 cm, titik jauhnya normal ya. Kalau rabun jauh tadi ya, titik dekatnya normal, titik jauhnya yang tidak normal ya. Oke. Apa yang terjadi ya? Kita tahu tadi kalau bendanya dekat dengan mata, mata kan menjadi tegang ya. Lensa mata menjadi tegang. Lensa mata menjadi lebih cembung dari sebelumnya ya, atau disebut juga dengan mata berakomodasi. Nah, yang terjadi di si penderita rabun dekat ini, lensa mata tidak bisa menjadi cembung sebagaimana semestinya. Ya, kalau rabun jauh tadi, lensa mata tidak bisa menjadi pipi sebagaimana mestinya. Kalau yang rabun dekat ini, lensa mata tidak bisa menjadi cembung sebagaimana mestinya lagi. Ya, nah misalnya ini nih, ya, titik dekat mata normal kan di sini misalnya, titik dekat mata normal di sini. Ya, nah ternyata titik dekat si penderita rabun jauh ini dia sudah lebih dari 25 cm misalnya di sini. Ya, misalnya di sini. Sehingga kalau bendanya didekatkan ya, ini titik-titik dekat mata di sini nih. Titik dekat mata si penderita ya. Titik dekat mata si penderita di sini. Lebih dari 25 cm. Maka kalau kita dekatkan itu menjadi rabun. Ya, kita dekatkan, bendanya kita dekatkan dengan mata itu menjadi rabun. Karena titik dekat matanya di sini itu lebih dari 25 cm. Ya, harusnya kalau normal kan 25 cm ya. Akhirnya kemudian ya, ketika bendanya didekatkan di sini, ketika bendanya didekatkan di titik jauh, di titik dekat mata normal 25 cm ini, menjadi rabun. Apa yang terjadi ini? Bayangannya jatuh di belakang retina. Karena lensa mata tidak bisa menjadi cembung lagi sebagaimana mestinya. Ya. Oke, maka gimana solusinya? Adalah dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Kacamata lensa cembung. Dan ini prinsipnya sama lagi, terjadi 2 kali pembiasan. Dan ini untuk menipu mata bahwa pada pembiasan pertama itu menghasilkan bayangan. Nih, bayangannya ini harus diatur supaya berada di titik dekat mata. Ya, di sini, titik dekat mata yang lebih dari 25 cm tadi, si penderita ya. Titik dekat mata si penderita. Dan inilah kemudian yang dideteksi oleh mata pada pembiasan kedua ya, sebagai benda. Jadi mata ini atau lensa mata ini melihat bendanya berada di titik dekat mata saya, si penderita ini ya. Padahal ini sesungguhnya bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung. Jadi dia menipu mata. Sehingga dengan itu bayangan tepat jatuh di retina. Sehingga bendanya menjadi terlihat jelas. Oke, sekarang kita lakukan hitung-hitungan ya. Titik dekat mata ya. Titik dekat mata ini misalnya adalah ya 25, titik dekat mata misalnya 60 cm kan dia 25, lebih dari 25 cm ya, kalau titik dekat mata si penderita. Ya, kalau yang normal kan 25 cm. Nah, ini si penderita dia 60 cm nih. Berarti di sini nih. Titik dekat matanya si penderita di sini. Sebut saja di sini ya, 60 cm. Nah, sedangkan bendanya ini berada 30 cm. Ya, bendanya ini berada 30 cm. Ya. Maka kalau kita lakukan perhitungan pada pembiasan di lensa cembung ini, kacamata lensa cembung ini ya, maka tadi ini 1/P jarak bendanya, ini bendanya ya, berjarak 30 cm ya. Sedangkan jarak bayangannya ya di sini dia kan menghasilkan bayangan di sini ya, di titik
dekat mata. Titik dekat mata kan 60 cm ya. Maka dia jarak bayangannya 60 cm dan karena ini bayangannya maya di depan lensa, maka negatif. Sehingga ini kita hasilkan diperoleh ya 1/60, maka jarak fokus lensa cembung yang harus digunakan ya pada untuk kacamata ini ya adalah 60 cm atau 0,60 meter, dan berikutnya juga kita bisa menghitung kuat lensanya ya. Jadi maka pembuatan kacamata baik untuk penderita baik itu penderita rabun jauh, dalam hal ini adalah kacamata lensa cekung, atau penderita rabun dekat kacamata lensa cembung ya, itu tidak sembarang ya. Jarak fokusnya itu harus dihitung sesuai dengan kalau si rabun ya, kalau si rabun jauh tadi ditentukan titik jauhnya berapa. Kalau si rabun dekat ditentukan titik dekat matanya berapa. Nah, karena itu berkonsekuensi berapa jarak fokus yang harus digunakan di kacamata ini. Ya. Dan dengan itu juga bisa dihitung berapa kuat lensa yang harus digunakan. Ya. Cacat mata berikutnya adalah mata tua atau presbiopi. Ada banyak cacat mata ya, ada katarak dan lain-lainnya, tapi di sini saya hanya akan membahas cacat mata yang bisa diatasi menggunakan kacamata. Mata tua atau presbiopi. Nah, apa yang terjadi pada mata tua atau presbiopi ini ternyata adalah daya akomodasi lensa mata ya, daya akomodasi mata maksudnya itu berkurang. Artinya apa? Ya, dia tidak bisa cembung atau lebih pipi ya sebagaimana mestinya. Jadi kedua-duanya udah nggak bisa lagi sebagaimana mestinya, baik dia lebih cembung atau lebih pipi. Nah, itu diakibatkan karena ya bertambahnya usia. Jadi lensa mata tidak lagi fleksibel, tidak lagi bisa lebih cembung atau lebih pipi ya sebagaimana seharusnya karena pertambahan usia si penderita. Artinya apa? Dia sebenarnya penggabungan ya. Jadi titik dekat matanya lebih dari 25 cm, ini tadi adalah rabun dekat, dan titik jauhnya tertentu, ini adalah rabun jauh. Jadi penggabungan antara rabun dekat dengan rabun jauh. Ya. Jangkauan penglihatannya lebih dari 25 cm, titik dekatnya dan titik jauhnya tertentu. Ya. Maka karena ini penggabungan antara rabun dekat dan rabun jauh, kacamata yang harus digunakan juga adalah kacamata lensa rangkap. Ya, lensa rangkap. Ya, karena rabun dekat dan rabun jauh nih, maka menggunakan kacamata lensa rangkap atau bifokal. Oke, berikutnya kita akan coba membahas beberapa soal tentang ini. Jadi tetap stay di channel ini.